Assalamualaikum Sobat Racing, kembali lagi ke Voice Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara bagaimana membongkar dan mengecek bagian CVT yang terdapat pada aerox ini ya teman-teman. Nah untuk itu sebelumnya silahkan kalian subscribe bagian yang terdapat pada bagian bawah judul kanan ya teman-teman. Nah seperti itu, lanjut kita membongkar terlebih dahulu pada bagian cover sepertinya seperti ini. Yang tadinya sudah saya lakukan tahap pembukaan pada bautnya, yang saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Nah kondisi pada bagian filternya seperti ini ya teman-teman. Ini sangat kotor sekali ya teman-teman, dan ini akan sangat menghambat sirkulasi pendinginan pada CVT ini sendiri. Lanjut kita tahap pembongkaran pada bagian CVT aerox ini. Apa yang menjadi kendala yang terdapat kotoran banyak sekali ya teman-teman ini. Lanjut kita pembongkaran. Nah untuk kondisinya sendiri pada aerox 155 ini seperti ini ya teman-teman. Ini cukup kotor ya teman-teman kalau kondisinya seperti ini. Baik, lanjut aja kita tahap pembukaan komponen pada CVT aerox ini. Nah setelah mengecek pada bagian kondisi CVT pada aerox ini, nah ini terjadi kesalahan ya teman-teman. Nah pada area tapak pada bagian pulinya sepertinya ini tidak menekan penuh ya teman-teman. Seperti video sebelumnya yang saya tayangkan pada Scoopy, sama juga seperti ini kondisinya ini tidak menapak penuh ya teman-teman pada area dinding puli belakangnya seperti ini. Nah seperti ini. Pada kondisi ini tentunya itu tidak akan bekerja maksimal pada area RPM rendah ya teman-teman. Nah baik, lanjut aja kita cek bagian-bagiannya. Apa yang menjadi kendala CVT ini tidak menapak penuh ya teman-teman. Nah kondisi seperti ini biasanya ada kesalahan pasang ataupun yang lainnya. Itu juga bisa mengakibatkan kondisi seperti ini. Nah bisa dilihat kembali pada bagian posisi ring yang terdapat pada mur poli depan ini. Ini sepertinya terjadi kesalahan juga ya teman-teman. Kenapa bisa miring seperti ini? Nah ada terjadi nah bisa dilihat sendiri terjadi beda pemasangan ini seperti ini ya teman-teman. Ini besar tapi pada sisi kiri seperti ini kecil. Nah itu akan mengakibatkan kondisi salah pemasangan atau yang lainnya tentunya ya teman-teman. Mari kita buka terlebih dahulu.
Nah, baik, untuk tahap pembongkaran pada komponen CVT Aerox ini sudah saya lakukan, dan terjadi beberapa komponen yang rusak ya teman-teman, seperti ini. Pada bagian area slidingnya ini terdapat goyangan ya teman-teman. Saya fokuskan terlebih dahulu. Nah, pada bagian slidernya seperti ini, slider rumah rollernya ini terdapat keausan ya teman-teman. Saya fokuskan terlebih dahulu ya teman-teman. Aduh, kameranya kurang fokus teman-teman. Maaf ya teman-teman. Nah, pada bagian ininya dia mendapati celah yang cukup renggang. Nah, seperti itu. Tentunya kalau ini tidak segera diperbaiki atau tidak diganti, itu akan menimbulkan suara berisik pada area depan CVT-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi slidernya. Bila mana tidak diganti juga bisa, yaitu dengan melakukan pengganjalan pada bagian belakang slidernya ini, atau pin guide peredam rumah roller. Ini ada 3, itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk rollernya seperti ini teman-teman, yang sudah aus. Nah, untuk rumah rollernya sendiri pada CVT Yamaha Aerox ini sudah mengalami keausan yang cukup parah ini teman-teman. Tentunya ini juga harus diganti seluruhnya. Nah, ini tidak bundar sepenuhnya teman-teman. Terdapat banyak sekali keausan pada bagian teflonnya seperti ini. Dan jika ini tidak diganti, itu akan mengakibatkan si teflonnya habis, terus dia langsung ke besi yang terdapat pada rumah roller ini. Dia akan mengakibatkan terkikisnya pada bagian jalur rumah roller ini ya teman-teman, pada Yamaha Aerox ini. Nah, seperti ini kondisinya, ini harus segera diganti. Dan untuk pengecekan bagian bos rumah rollernya seperti ini. Nah, pada kondisi ini tinggal kalian digoyang saja seperti ini. Apakah terjadi goyangan yang cukup parah atau tidak? Dan sepertinya pada Aerox ini tidak parah ya teman-teman. Ini hanya sepeleng saja. Nah, untuk bagian rumah puli belakangnya seperti ini teman-teman. Ini mengalami kondisi bocor stemplet ya teman-teman. Kebocoran yang cukup parah ini teman-teman, sampai nyiprat kepada bagian, nah seperti ini, sampai cipratan dari kebocoran yang terdapat pada bagian rumah roller pada bagian puli belakang Aerox ini. Nah, kondisinya seperti ini. Dan ini tentunya juga harus segera diganti teman-teman. Nanti akan saya videokan di video berikutnya, dan bukan di dalam video ini ya teman-teman. Tentunya saya akan videokan di video berikutnya. Tentu untuk itu silahkan kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan kembali video berikutnya yang saya akan tayangkan pada komponen CVT Aerox ini ya teman-teman. Nah, kondisinya aduh, ini juga harus diganti ya teman-teman. Ya, ini juga harus diganti teman-teman ya. Baik, kita terbuka terlebih dahulu. Nah, untuk kondisinya sendiri seperti ini teman-teman. Pada bagian puli belakangnya yang terdapat pin guide 3 seperti ini.
Kondisinya ini ini parah, ini parah, ini tidak bisa digunakan kembali teman-teman. Tentunya ini tidak bisa diakali dengan cara apapun, dengan penggunaan apapun. Ini akan selalu bocor nantinya kalau tidak diganti. Kondisinya seperti ini. Untuk bagian ininya ini cukup bagus. Pada bagian si slidernya, ini namanya pulley slider ya teman-teman, karena dia bergeraknya slide seperti ini aja. Untuk bagian ininya sepertinya ini harus diganti ya teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini, baret-baret terdapat pada bagian pulley belakang ini. Nah, seperti ini. Baret-baretnya cukup halus, tapi ini akan mengakibatkan kondisi dimana kalau sisilnya ini baru juga pun itu akan selalu bocor ya teman-teman kalau tidak diganti pada bagian si slidernya, si rumah slidernya, si rumah. Nah, seperti ini. Dan juga bagian kampas otomatisnya seperti ini teman-teman nih. Untuk bagian kampas otomatis pada bagian otomatis Yamaha Aerox ini tentunya ini juga harus diganti ya teman-teman, karena pada bagian ini sudah mengalami keausan yang cukup parah. Nah, seperti ini keausannya. Baik, untuk rumah roller masih baik. Cara pengecekannya seperti itu, bisa teman-teman lakukan semua di rumah. Nah, untuk bagian ininya tinggal diraba juga seperti apa yang dilakukan oleh video yang di kemarin-kemarin gitu, seperti itu. Nah, bagiannya seperti ini teman-teman. Ini masih bisa digunakan. Pada bagian rumah rollernya, rumah polinya seperti ini. Kipasnya masih bisa digunakan juga ini teman-teman ya. Sepertinya ini masih baru juga. Dan untuk mengupgrade pada bagian rumah poli ini atau mesinnya juga saya akan upgrade pada Aerox ini. Tentunya itu akan memiliki kinerja yang sangat baik ya teman-teman. Baik, untuk tutorial kali ini saya hanya pembukaan dan pengecekan pada area komponen CVT Aerox ya teman-teman. Untuk itu semoga bermanfaat pada video kali ini. Saya cukupkan sekian. Salam racing dari Watch Channel. Untuk itu jika bermanfaat kalian tekan subscribe, like, and komennya teman-teman. Sekian, salam racing dari Watch Channel. Assalamualaikum.